Shalom semua. Oke. Selamat pagi, apa kabar semua? Jemaat Tuhan, baik semua? Ya, terima kasih buat waktunya, senang ada di sini. Nama saya Reynaldo Ginting. Ya, saya sebetulnya orang Bekasi, tapi sudah 19 tahun, hampir 19 tahun terakhir saya tinggal dan melayani di Kalimantan Barat. Ya, saya tinggal di Pontianak, saya datang dengan istri saya Michelle dan dua tim kami. Ya, nanti malam saya lanjut ke Semarang. Ya, saya akan ke penjara di Magelang. Lalu dua teman saya nanti malam lanjut ke Medan. Ya, mereka akan melayani di penjara-penjara Sumatera Utara. Ya, jadi kami keliling penjara-penjara, membina teman-teman ex-napi, lalu mengutus mereka kembali melayani. Ya, jadi seperti itu. Kita semua mau belajar firman Tuhan. Amin, saudara. Saya mau ajak kita buka Alkitab kita di Yosua pasal yang ke-14. Kita akan mulai di ayat yang ke-10. Di ayat yang ke-9. Jadi judulnya itu Kaleb mendapat Hebron. Ya. Saudara, Mahatma Gandhi itu seorang Hindu yang membaca Alkitab. Dia terjemahkan salah satu dari 8 ucapan bahagia itu dengan sangat baik. Dia terjemahkan berbahagialah yang lemah lembut. Ya, dia terjemahkan lemah lembut itu mengampuni dan peduli. Ya, dan dia akan memiliki buat Gandhi 400 juta orang India di zaman itu. Ya. Jadi akhirnya Mahatma Gandhi menjadi orang populer kedua setelah Tuhan Yesus. Bahkan Nelson Mandela pun terinspirasi oleh dia menjadi orang populer yang melawan tanpa kekerasan. Ya. Saudara, karena Mahatma Gandhi, India diselamatkan. Memiliki bumi. Saya baca 3 buku tentang Mahatma Gandhi. Nangis saya. Ya, serius. Sampai saya sempat berpikir nih kalau Kristen baru jangan baca deh. Bagus banget hidupnya. Takutnya jadi Hindu. Iya. Karena memang benar-benar orang yang berserah. Suatu hari di Afrika bersama seorang misionaris dari Amerika. Di tahun itu Afrika itu tidak aman. Waktu mereka sedang berdua tiba-tiba ada segerombolan anak muda yang penampilannya membahayakan mendekati. Misionaris ini lari. Ditangkap sama Gandhi. Mau kemana? Loh itu tuh ada anaknya gak baik. Lalu Gandhi bilang, bukankah Alkitabmu bilang tampar pipi kanan kasih pipi kiri? Waktu saya baca, untung bukan saya yang di situ. Kemungkinan saya lari juga, saudara. Ya kan? Jadi saya belajar bahwa Gandhi ini mendengar satu ayat dan dia kelola di hidup dia. Kebalik sama kita, saudara. Kita dengarnya ribuan ayat, takut mulu, saudara. Coba kalau saudara berdoa malam-malam, saudara rekam, besok pagi dengerin deh. Kemungkinan doanya 2, masa depan dan perut. Tuhan aku perlu ini, Tuhan aku butuh ini. Loh, salah nggak? Nggak salah. Tapi kalau selalu di situ, coba direnungin, saudara. Saya berharap kita menjadi orang yang ditabur benih firman. Firman itu bekerja dengan hebat di hidup kita, saudara. Ya, saya akan baca ayat yang ke-9. Ini perkataan Kaleb kepada Yosua. Ya, pada waktu itu, waktu Kaleb dan Yosua umur 40 tahunan, Musa bersumpah, katanya sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu, ini tanah Kanaan yang diisi oleh beberapa suku dan menjadi orang-orang yang kuat. Mereka bisa berperang. Musa berkata kepada sekelompok orang yang tidak pernah berperang. Karena itu kota Yeriko Tuhan mau sembuhin mentalnya. Cuman keliling, cuma nyanyi menang. Sisanya nggak perlu keliling. Nggak perlu bernyanyi. Karena bangsa Israel dari awal punya kualitas itu, saudara.
cuman mentalitas. Yang pertama sampai Tuhan bilang cuman duduk dan lihat. Sisanya raja-raja dikalahkan, itu tanpa hal seperti itu. Nah perhatikan saudara, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Waktu Musa berkata begitu, yang ada di pikiran Kaleb dan Yosua ini perang. Seseorang yang satu generasi tidak berperang, di padang gurun hanya ibadah. Kan kita punya kecenderungan, kalau dikasih sesuatu di masa depan, kita ukur dengan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Ya, makanya kalau kita nggak jadi tanah yang baik, kita nggak bisa jalan sama Tuhan. Tuhan, aku nggak bisa begitu loh, karena waktu Tuhan panggil Gideon, waktu Tuhan panggil Musa, dia terus ceritakan, aku nggak fasih ngomong, aku nggak kompeten. Perhatikan saudara, saya takut kalau kita nggak sembuh dari cara berpikir yang baik saudara. Di tahun 2024 ini nggak banyak juga hal baru yang kita lakukan untuk Tuhan. Kita selalu melihat Saul melihat Goliat, lalu dia bandingkan dengan dirinya. Tentara Israel lihat Goliat itu 40 hari pagi dan sore ditantang dan dipermalukan. Mana katanya? Dicemooh. Bapaknya Daud lihat Daud, dia bilang ini nggak bisa jadi apa-apa. Keluarganya Daud lihat Daud, perhatikan saudara, ini terjadi. Tapi Daud, waktu dia lihat Goliat, dia lihat Goliat dan dia bandingkan dengan Tuhannya. Hari ini juga Daud bilang, engkau mendatangiku dengan pedang, tombak dan lembing. Hari ini juga aku penggal kepalamu. Daud lihat Goliat, dia tidak ukur dengan dirinya, saudara. Dia ukur dengan pengenalannya akan Tuhan. Saul dan tentara Israel yang lain, mereka nggak bisa ukur bandingkan Goliat dengan sesuatu yang mereka nggak kenal. Kalau saudara pernah ngopi di Aceh, saudara bisa bilang kopi Aceh itu enak, lebih enak dari kopi Bekasi. Yang tidak pernah mengalami itu nggak bisa membandingkan. Mama saya sampai hari ini kopi kapal api yang paling enak buat dia. Sampai hari ini saudara. Karena cuman itu saudara. Jadi bukan masalah apa yang kita hadapi, bagaimana masa depan, apakah kita tahu siapa yang membackup kita saudara. Jadi kalau saudara sedang takut, sedang gelisah, bukan masalahnya pantas digelisahkan, pengenalannya saudara. Suatu hari di pedalaman Sambas, saya 7 tahun pelayanan di pedalaman Sambas. Saya pulang sudah capek, di mobil 45 jam ya. Saya jalan satu bukit yang biasa saya lewatin, saya kadang jogging di situ. Sampai saya pikir kok capek ya, apakah bukit ini tambah tinggi? Ini pikiran saya, konyol. Enggak mungkin saya bilang. Rupanya saat fisik saya sedang lelah, saya belum makan, bukit yang biasa saya lewatin jadi berat saudara. Jadi kalau saudara sedang merasa enggak baik, tertekan, sebutlah semua perasaan negatif itu. Jangan salahin yang di luar. Amin saudara. Kan kita suka nyalahin orang kan, gara-gara dia nih. Kelakuannya begini nih, tidak saudara. Itu tanda yang di dalam sedang tidak kuat saudara. Saya terusin saudara ya. Ayat yang ke-10. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya. Bayangin saudara. Sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Saudara, saya baca deh, ini bagian bagus ya. Ayat 11 langsung saya baca. Atau dari ayat 10 bagian akhir ya. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku lamanya. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Saudara,
Kaleb, dia bisa menjaga kekuatan yang sama selama 45 tahun. Saudara pernah nggak sih, aduh faktor usia, ya serius loh. Ya akhirnya kita memaklumi kalau fisik kita, daya ingat kita, rupanya bukan begitu saudara. Kaleb mendengar firman, dia jaga firmannya, seluruh panca inderanya, fisiknya, sel di tubuhnya mengikuti atau taat kepada firman itu. Kakek-kakek ini saudara. Dan saudara tahu yang datang kepada Yosua bukan cuma Kaleb, Bani Yehuda saudara. Dibilang di sini saudara, saya baca dulu ya. Bani Yehuda ayat 6 datang menghadapi Yosua. Jadi sekelompok orang ini pun ngelihat selama ini Kaleb performanya nggak menurun. Jadi mereka ikut mau berperang juga. Nah saya mau beritahu saudara, ini yang harus kita pelihara. Saudara tahu kisah Marta dan Maria? Yesus datang gerombolan, habis jalan, capek, lapar, haus, saudara. Marta menerjemahkan Yesus capek dan mau makan. Entah bagaimana saudara, Maria bisa masuk ke dalam hati Tuhan. Betul Yesus capek, rombongan ini perlu istirahat. Tapi yang Tuhan inginkan didengarkan. Kalau saudara baca perikop itu, ada kalimat Maria terus mendengarkan. Nah saudara, kemampuan ini saudara yang harus kita miliki. Marta berasumsi. Ya saya takutnya saudara berasumsi. Hidup segini ke gereja cukup. Memberi perpuluhan cukup, 90 terserah aku Tuhan. Serius loh saudara ya. Ya ambil bagian pelayanan hari Minggu cukup. Loh saya nggak tahu, cukupnya cuma saudara dan Tuhan yang tahu. Tapi bisa nggak kita itu meluangkan waktu, apa yang engkau mau Tuhan di hidupku. Tangan kiri saya ini lumpuh dari umur 16 tahun saudara. Saya kecelakaan di Villa Taman Kartini. Sekarang umur saya 42. Jadi 20 tahun lebih saya cuma pakai tangan kanan. Saya pernah dibilang sombong, khotbah tangan kanan terus megang mic-nya. Bener, ya kan? Padahal emang gak bisa bergerak. Selama 7 tahun lebih saudara, saya gak bisa nerima keadaan saya. Saya ditipu, orang cacat gak bisa jadi apa-apa. Ya, saya mulai berasumsi saudara bahwa karena di sekitar saya orang cacat itu minta-minta jadi beban orang. Ya, akhirnya saudara 7 tahun lebih saya kejebak di situ. Akhirnya saya lari ke narkoba, saudara. Karena itu saudara saya mau beritahu saudara Maria, entah bagaimana. Waktu Marta komplain, guru, tidakkah engkau lihat aku repot? Suruhlah Maria membantu aku. Yesus bilang, Marta, Marta, engkau khawatir dan susah akan banyak hal. Padahal cuma satu yang penting dan Maria mengambil itu saudara. Pertanyaannya saudara, sekarang kita tahu nggak kehendak Tuhan di hidup kita? Secara pribadi saudara. Kaleb 45 tahun, dia jaga firman Tuhan itu. Dia bilang, aku mau Hebron. Karena itu yang dijanjikan Musa. Walaupun kotanya berkubu, walaupun ada keturunan raksasa. Dia bilang, aku berpikir berdasarkan janji itu. Padahal kan tanah Kanaan waktu itu udah settle saudara. Udah settle. Udah pada bangun rumah, udah pada bercocok tanam, bangsa Israel mulai punya peradaban. Tapi ada yang menggelisahkan Kaleb, apa? Janji Tuhan belum tergenapi di hidupnya. Saya takut kita puas saudara dengan keadaan yang seperti ini. Ini cukup kok Tuhan. Terima kasih sudah seperti ini. Sekarang saudara, Maret nanti saya 19 tahun di Kalimantan Barat. Saya pernah jadi hamba Tuhan 7 tahun lebih di pedalaman Samba. Setelah itu saya keliling penjara. Keliling penjara Kalbar ada 13. Keliling penjara Indonesia. Saya mulai lihat keadaan dan saya nggak ukur dengan fisik saya saudara. Waktu saya kecelakaan itu seminggu lagi mau ujian nasional. Jadi saya sempat ujian di rumah sakit dan saya selesai SMP. Sehari pun nggak pernah SMA. Ya, malu saudara. Kalau orang ngomongin sekolah saya malu.
Langsung insecure saya. Karena asumsinya orang itu kalau nggak sekolah nggak jadi apa-apa, saudara. Iya. Saya selalu menampilkan sisi kanan saya. Saya nggak suka sisi kiri saya kelihatan. Saya selalu jalan taruh ke belakang. Ya pokoknya itu jadi sesuatu yang terbiasa. Jangan sampai tahu orang sisi lemah saya. Nah ini yang saya mau beritahu kepada saudara bahwa saya nggak bisa jaga firman Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dan itu dilakukan dengan tipu daya. Lewat keadaan saya, iblis menghakimi saya nggak berguna. Singkat cerita, saya direhab narkoba, saudara, setahun. Saya sekolah Alkitab 6 bulan. Cuma 6 bulan, saudara. Ya kan. Tapi saya mau beritahu saudara bahwa hari ini berdasarkan firman saya melakukan pelayanan. Kami punya satu panti rehab narkoba di Singkawang. Kami punya 2 rumah singgah di Pontianak. Siapapun boleh tinggal di situ. Saya cuma punya 1 nomor, ke semua penjara saya kirim nomor saya. Saya bahkan jamin narapidana, tanda tangan di atas materai, saudara. Ya kan. Kalau keluarganya nggak mau jamin, pasti ini orang buruk sekali. Yang paling buruk saya jamin. Iya. Kenapa mau, saudara? Akhirnya saya mulai melihat sebuah keadaan dan apa yang Tuhan katakan terhadap keadaan itu. Saya ngomong saya cacat, ini cuma karena saya khotbah, saya berasa nggak cacat, saudara. Ya, saya bepergian naik motor 1 tangan, saya bisa bawa mobil manual, saya daki gunung, saudara. Saya bisa berenang, saya bisa mandiri, saudara. Akhirnya saya ngerti bahwa firman itu waktu dia bilang pergi ke sana, waktu dia bilang lakukan ini, sebetulnya jangan sibuk kemana Tuhan, tempatnya enak apa enggak, aku bisa apa enggak. Bukan itu, waktu Tuhan berfirman, fokus kepada dia yang berfirman. Kalau dia kirim saudara ke Papua, pergilah ke Papua, tapi susah saudara. Kita pakai pikiran kita, Tuhan nanti aku enggak cocok airnya. Nanti aku nggak bisa beradaptasi. Kita terus pakai pikiran kita. Kita persis seperti Marta yang menganalisa. Ini guru lapar nih. Aku masak nih. Bayangin sudah capek tapi nggak diapresiasi. Saudara. Jadi biar pagi hari ini saudara. Setiap kita bisa dengan jujur dan merenung. Siapa yang mempengaruhi hidup kita. Kalau kita ngerasa lelah, ngerasa capek, kita ngerasa hidup begini-begini saja, bukan keadaannya, saudara. Jangan-jangan firman Tuhan di hidup kita itu mulai hilang. Kalau dulu saya lihat masa depan, saya ukur sama fisik saya. Wih, orang cacat jadi apa, saudara? Saya akan ukur dengan latar belakang pendidikan saya. Tapi hari ini, saya bersyukur buat Daud, dia lihat Goliat, lalu dia ukur dengan Tuhannya. Dia bilang, Goliat hari ini aku penggal kepala kamu. Bayangin saudara, waktu dia itu memaksa mau melawan Goliat, dipakaikan baju perang. Ya udah deh, yang penting perang dia pakai, dia sampai nggak bisa jalan. Daud tidak dilatih oleh manusia, saudara. Daud dilatih secara khusus oleh Tuhan. Saudara tahu tempat pelatihannya di mana? Di tempat dia diasingkan. Daud itu disuruh menggembalakan kambing domba. Sebetulnya bukan untuk menggembalakan kambing domba. Yang penting gak di rumah. Harusnya tugas anak sulung, saudara. Karena ada binatang buas, biar cepat mati. Karena itu Daud nulis, sekalipun ayah dan ibuku menolak aku. Di tempat yang iblis pikir kita taruh dia di sini biar dia hancur, di situ dia izinkan Tuhan berfirman. Semua keluarga saya pikir saya nggak jadi apa-apa. Yes. Naldo nih nggak jadi apa-apa. Ya. Tapi salah saudara. Waktu saya kecelakaan 2 bulan nggak bisa duduk karena paha kiri saya patah. Saya ingat sini saudara ya. Semua yang datang besuk saya, kasih muka sedih. Jadi apa nanti Naldo ini? Ya kan? Sampai bapak saya, ini saya umur 16 tahun, kelas 3 SMP, kasih rokok di situ. Nih dong rokok aja. Dia putus asa menghibur anaknya, saudara. Bener. Saya juga
Jadi apa ya? Aduh saudara, saya nggak berani bermimpi apapun juga. Karena saya selalu lihat fisik saya ini nggak jadi apa-apa. Tapi hari ini saudara, saya jadi bapak buat narapidana. Banyak benar saudara. Ya, saya keliling penjara Indonesia cuman kasih nomor WA dan alamat rumah di Ponti saudara. Ya, ayo datang, tinggal bersama-sama. Ya, dan mereka akhirnya Frankie dan Ati akan ke Medan nanti malam, lalu akan ke Banda Aceh, ke kota Cane. Ya, ke penjara-penjara sambil cukurin orang bawa alat cukur saudara. Ya. Kalau saya boleh cerita, Frankie masih saya jamin saudara. Jadi kalau saya telepon Bapak, Pak Frankie bermasalah, dipanggil lagi dia nih, masuk lagi. Ya kan? Kalau dia kabur saya bisa masuk saudara. Sebodoh itu ngejamin orang. Persis kayak Yesus bodoh ngejamin kita. Pakai darahnya lagi. Ya kadang lihat ya saudara, kita kayak hitung-hitungan gitu. Ya kan, bayangin saudara, orang egois itu adalah orang yang waktu susah Tuhan hadir di hidupku. Tapi waktu orang lain susah dia gak pernah mau hadir di hidup orang lain. Dia hanya pengen Tuhan untuk dia saudara. Padahal saudara, begitu saudara selesai ibadah, banyak orang menunggu kebaikan saudara. Amin saudara. Coba aja saudara kontak orang yang gak punya teman. Apa kabar bro? Wih senang. Apalagi kalau saudara berani tingkatkan sedikit. Kita ngopi bareng yuk. Cari yang gak pernah diajak ngopi sama orang. Serius, jangan-jangan di situ berubah saudara. Jadi saya kenal Pak Gembala saudara. Sering, semalam ngobrol sampai lama. Ya, saya tahu hatinya untuk jiwa-jiwa, untuk gereja saudara. Karena itu saya mau beritahu kepada saudara, biarlah tahun ini menjadi tahun di mana ketaatan yang gak pernah saudara lakukan, saudara berani lakukan. Biarlah di tahun ini saudara bilang, Tuhan tantang aku ke level yang aku belum pernah Tuhan. Ya. Yang harus kita lakukan cuman pelihara firman. Apa yang Tuhan katakan melalui Musa kepada Kaleb, 45 tahun disimpan. Kaleb bilang, 85 tahun umurku sekarang, tapi kekuatanku gak berkurang. Hari ini saudara, saya jadi contoh saudara. Ini bukan karena fisik, ini bukan karena kepintaran saudara. Ya. Saya sering cerita ini, saya rekor bawa motor satu tangan 9 jam. 7 jam 2 kali. Belum lama saya bonceng istri saya Matic pakai rem depan aja. 4,5 jam. Ya, serius saudara. Jadi tolong jangan batasi diri saudara. Tolong jangan bilang aku kan sudah tua, aku kan gak bisa. Itu cuman bukti saudara gak punya referensi firman. Jadi apa yang Alkitab katakan, apa yang Alkitab janjikan, terus berdiri di situ. Walaupun perasaan gak enak, rasanya gak bisa, saudara bilang, kalau Tuhan yang berfirman. Saya ini gak pernah masuk penjara, saudara. Bukan narapidana. Biasakan yang pelayanan ke penjara mantan nabi, bukan, saudara. Saya udah sering bilang kalau saya mati batu nisan, saya bilang sahabat narapidana. Iya, serius. Saya akhirnya mendedikasikan hidup saya di sana. Nah saya pengen saudara juga akhirnya punya kedalaman bersama dengan Tuhan seperti ini. Mungkin saudara nggak jadi misionaris, nggak jadi hamba Tuhan pelayanan. Tapi ada area di hidup saudara yang itu jadi bukti. Inilah bukti aku cinta kepada Tuhan. Kalau mengasihi narapidana enggak lah saudara. Saya pernah dibawain kapak saudara. 3 hari dia tungguin saya. Untung saya keluar kota. Kalau enggak aduh dikejar-kejar saya saudara. Kesel nggak kesel, tapi entah bagaimana saya tahu Tuhan mengasihi orang itu. Ya, jadi sebetulnya yang sedang saya ceritakan pelayanan saya cuman buah cinta kasih saya kepada Tuhan. Kalau saudara suami istri nggak perlu sayang anak, saling mengasihi aja, otomatis dapat ke anak. Ya. Jadi saudara ini bukan sedang kayak aku harus buat apa enggak. Kalau sungguh kita jatuh cinta kepada Tuhan, saudara. Nanti di ibadah yang jam 11 mama saya ikut di sini. Tadi saya bilang di ibadah pertama di GB Haifa. Kita ini nggak perlu ikut retreat 3 hari dengan tema jadi anak yang sayang sama mamanya. Apalagi baca buku,
tumpang? Enggak saudara. Ini otomatis karena dari kecil kita menerima kebaikan ibu kita. Kalau misalnya katanya mama saya sakit keras lalu obatnya cuma ada di sebuah hutan yang sangat menyeramkan. Yang masuk ke hutan itu nggak akan bisa keluar lagi, pasti pergi saudara. Sayang itu, cinta itu enggak bisa dihitung saudara. Kalau saudara bilang Tuhan aku mau taat tapi tolong berkati, itu barter saudara, catat saudara. Iya kan? Jadi kita nggak peduli apa yang Tuhan akan buat, ini cuma buah rasa cinta aku sama Tuhan. Jadi kalau nggak ada penderitaannya karena mengasihi Tuhan, jangan-jangan saudara nggak jatuh cinta sama Tuhan. Loh iya kan? Iya. Kenapa saudara? Karena saya alami kebaikan mama saya. Ini dikhotbahin taat, ya kan? Diseminarin taat, baca buku tentang taat. Kok nego mulu tiap mau taat? Bisa nggak Tuhan? Enggak saudara. Saya mau beritahu kepada saudara, saat Tuhan bilang pergi ke sana, lalu kita bilang Tuhan aku nggak bisa ke sana karena aku belum siap. Kita sebetulnya cuma sedang bilang aku nggak suka di sana, aku tahu di sana nggak lebih baik dari di sini. Jadi tolong saudara, biar hati misi yang Pak Gembala pancarkan, ya, Bekasi harus selesai dong saudara. Masa nggak tuntas-tuntas diinjilin? Saudara salah loh. Kalau ada apa-apa di Kalbar, saudara boleh komplain ke saya. Ini ada kejahatan buruk banget nih, saya akan ikut malu saudara. Tapi saya berharap saudara sebagai duta besar kerajaan surga pun malu kalau Bekasi ini nggak dimenangkan saudara. Saudara tahu hukum imunitas itu saudara? Kalau ada penjahat dikejar polisi, dia bisa lompat pagar kantor kedutaan negara tertentu, polisi nggak boleh masuk. Pernah pendiri Wikileaks saudara, dikejar di Inggris, dia masuk di kedutaan Ekuador setahun nggak bisa dijemput saudara. Karena ada aturan bahwa itu punya kekuatan sendiri. Saudara tahu nggak hukum imunitas itu belajar dari perjanjian lama. Tuhan beri hikmat Musa biar nulis ada kota-kota perlindungan. Kalau ada orang berantem nggak sengaja bunuh, dia boleh lari ke sana. Karena kalau dia nggak lari, dia boleh dibunuh. Nah di kota-kota perlindungan ada imam-imam yang ngajarin hidup benar saudara. Paulus bilang dia itu ambassador of Christ. Ya. Karena itu harusnya semua orang berdosa, semua orang jahat, semua orang susah kalau nyentuh hidup kita saudara. Ini enggak, orang berdosa jangan deket, nyusahin mulu nih. Wah yang ini tukang minjem duit nih kata dia. Wah yang ini tukang ngegosip nih. Gara-gara ngerti ini kalau ada telepon tanpa nama saya angkat saudara. Saya pikir kalau Yesus punya handphone pasti dia bilang ini jiwa yang butuh pertolongan aku. Kalau kita kan ini sampah nih ya kan, iya. Lo serius saudara. Ya karena itu mari belajar saudara, sungguh-sungguh. Biar kita memahami itu saudara. Ya jadi saudara baca di Injil waktu Yesus ketemu orang kusta. Lalu orang kusta itu tersungkur. Dan dia bilang, guru kalau engkau mau, engkau bisa mentahirkan aku. Respon Yesus sama di ketiga Injil itu. Dia bukan bilang aku mau lalu dijamah jadilah sembuh. Dia jamah dulu, baru dia bilang aku mau jadilah sembuh. Iya. Karena semua yang gak kudus, semua yang jahat, begitu menyentuh Tuhan Yesus saudara. Akhirnya saya punya iman seperti itu dan saya terbuka buat narapidana. Makin jahat, makin gak ada keluarganya menjamin, saya jamin saudara. Gak bisa dimengerti saudara. Tapi saya bilang saya juga dijamin sama Tuhan. Dan saya pengen saudara pun ngerti, saudara gak harus menjamin narapidana, enggak. Saudara gak harus sama seperti kami, tapi ada sesuatu yang nanti selesai ibadah datang ke hidup saudara. Saudara jangan langsung tolak, saudara tanya, Tuhan ini bagaimana? Mari saudara belajar sungguh-sungguh seperti itu. Saudara Bekasi pasti diberkati Tuhan. Amin saudara. Iya, Bekasi pasti akhirnya menghormati Tuhan Yesus. Saya udah tinggal sama orang itu 5 tahun. Saudara. Tinggal sama ex-napi. Aduh repot banget saudara. Capek ngurus ini, ngurus itu. Tapi ya memang begitu saudara.
Karena kita mau mereka mengenal. Makanya kalau ada orang mau kenal Tuhan, jangan langsung bawa ke gereja. Bawa ke rumah dulu. Di rumah aku ada Tuhan Yesus. Oh jangan repot-repot. Ini kan orang Kristen tuh. Jadi penginjilan gak maksimal, bukan setan hebat, saudara. Orang Kristennya gak mau repot, saudara. Ya, coba deh, kita kan abis ibadah setting buat hidup kita nih abis pulang nih. Iya dong. Makan di mana, nongkrong di mana. Ini kan libur gitu. Kita juga butuh refreshing. Padahal dunia liburnya hari Minggu, saudara. Kita hari Minggu hidup buat diri kita juga. Nggak ketemu. Senin mereka kerja lagi. Kita kerja lagi. Iya. Jadi saya mau beritahu kepada saudara, mari mulai berani, saudara, buat sesuatu. Sehingga orang-orang itu, saudara, akhirnya mengenal ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Saya percaya Tuhan yang luar biasa itu, saudara. Tuhan yang berjanji bahwa Dia akan menyertai kita. Dia akan menolong hidup kita. Hari ini saya secara pribadi enggak merasa cacat, saudara. Enggak. Walaupun tamat SMP saya pintar, saya baca buku terus, saudara. Sekarang buka YouTube, Google aja, saudara. Cuman saya mau beritahu sama saudara, jangan kena tipu daya iblis. Ya, begitu keadaan buruk, begitu ada orang gak baik, kita langsung bilang, kok begini? Enggak, saudara. Iya, Yusuf itu harus keluar dari rumah bapaknya. Dia anak kesayangan, saudara. Yusuf itu memang harus jadi budak, memang harus difitnah, memang harus masuk penjara, memang harus dilupakan. Biar Tuhan bisa membentuk dia. Sehingga akhirnya saudara, Firaun bilang, cuman tahta ini bedanya kamu dan aku. Bahkan dibilang Yusuf yang tebakan saya lebih muda dari Firaun, dia seperti bapak untuk Firaun. Ya, jadi kalau saudara mengalami banyak goncangan kehidupan, sabar saudara. Kalau nggak pernah ngalamin goncangan kehidupan, kasihan saudara mulai cari Tuhan. Ada yang salah nih, enggak saudara. Kenyamanan itu nggak akan pernah membuat kita tangguh, khususnya anak-anak muda saudara. Coba lihat aja Pak Yoh, saudara, awet muda, semangat terus. Kita ngelihatnya capek, tapi dia sendiri sangat bersuka cita. Pergi ke sana, pergi ke sini. Jadi biar pagi hari ini saudara, kita sadar apa yang Tuhan firmankan, itu tidak boleh gugur di hidup kita. Amin saudara. Jadilah orang seperti tanah yang baik, yang mendengar, memahami, tahu resikonya, tahu harganya, tapi kita bilang Tuhan aku putuskan melakukan ini. Sehingga akhirnya berbuah 30, 60 dan 100 kali lipat. Mari saudara, 2024 biar Bekasi itu dimenangkan buat Tuhan. Amin saudara. Saya berharap saudara tinggal jadi orang yang pergi ke pasar tapi orang lihat Yesus di hidup saudara. Saya mau tutup dengan ini saudara. Di Kalimantan Barat lagi musim duren sekarang saudara. Kalau lagi musim banget itu, wah itu gak kemakan, murah banget. Orang itu kalau habis makan durian gak bisa bohong. Ya, habis makan durian ya? Enggak, kata dia kan. Ya. Saudara, setiap perjamuan kudus, kita itu makan tubuh dan darah Yesus. Saudara. Maksud saya kok jangan sampai gak ada bau Yesusnya. Saudara. Iya kan? Perjamuan kudus setiap hari kok baunya bukan bau Yesus. Ya, jadi mari imani itu, Tuhan, aku mau mulai hidup buat kepentingan-Mu. Tiap malam sebelum tidur coba mulai hitung bukan berapa untung kita saudara. Tapi sorga untung berapa melalui hidup kita. Maka saudara akan mengalami betapa Tuhan yang berjanji dia gak pernah berbohong. Saya berani katakan semua pengorbanan, semua harga yang kita bayar, semua penderitaan tidak akan kehilangan upahnya. Tapi saya mau bilang enggak diupah pun enggak apa-apa saudara. Samurai itu kalau pergi siap mati saudara. Cuman melayani kaisar yang katanya keturunan dewa saudara. Samurai itu artinya melayani saudara. Saya suka nonton film samurai. Saya ingin belajar dari mereka, saya itu melayani Tuhan apapun. Tapi saudara, bukti nyata. Hampir 19 tahun di Kalimantan Barat. Sering banget ke pedalaman. Naik motor, ke penjara,
Saya dijaga oleh Tuhan. Dan saya percaya saudara juga percaya hal itu. Amin saudara. Kita mau berdoa saudara. Kalau ada di antara saudara pernah berjanji di masa lalu. Dan hari ini ingat kembali janji. Tuhan sedang berbicara kepada saudara. Kalau ada satu orang yang gak bisa hilang dari kepala kita. Mari saudara mulai berdoa dan hubungi orang itu. Kalau ada satu tempat atau ada satu pelayanan, tak kenapa kok aku ingat, kok itu suka melintas, kok aku suka mau tahu tentang hal itu, Tuhan bicara sama saudara. Bahkan kalau ada satu peristiwa menyakitkan, tiap hari ingat saudara, tiap hari. Tuhan sedang berurusan kepada saudara. Kalau ada Goliat di hidup saudara, yang kalau ngelihat takut gitu ya, gak bisa nih, gak menang, gak lewat nih. Hari ini Tuhan sadarkan saudara, saudara bisa lewatin itu. Terima kasih Tuhan. Terus berbicara kepada anak-anakmu. Pagi hari ini saudara sangat mampu melepas pengampunan. Lepasin saudara, sebut namanya, ucapin berkat buat orang itu. Pagi hari ini saudara disembuhkan 100% dari semua trauma di masa lalu. Bilang Tuhan ini menggangguku tapi di bawah kakimu aman Tuhan. Yang terakhir saya mau bilang pagi hari ini Tuhan mau pakai saudara. Saya nggak tahu pelayanannya apa. Tapi Tuhan mau pakai saudara melakukan yang nggak pernah saudara pikirkan. Dibawa ke tempat yang nggak pernah saudara datangi. Menemui kelompok orang yang nggak pernah saudara bayangkan. Dalam nama Yesus, bangkitkan orang itu Tuhan. Saya beri kesempatan saudara bersyukur dan menyembah Tuhan. Silakan buat hal ini. Terima kasih Tuhan. Yesus terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kirimkan lebih banyak Goliat Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Kirimkan lebih banyak Goliat dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami bisa mendemonstrasikan Engkau bukan omong kosong Tuhan. Biar dunia melihat kami bertahan dalam tekanan. Biar dunia melihat kami tetap memberkati, mengampuni walaupun kami dilukai. Biar dunia tahu kami tenang Tuhan. Amin, amin. Engkau membangkitkan pasukan orang-orang yang radikal Tuhan. Biar Bekasi benar-benar direbut oleh Tuhan dalam nama Yesus. Biar lagi orang bukan berkata ini tempat yang sulit, susah beribadah, orang gak mau percaya Tuhan. 2024 pakai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Sebentar silakan saudara berdoa. Mungkin buat janji. Terima kasih. Berkat Tuhan ada di sini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bangkit dan menjadi pemenang. Bangkit dan menjadi terang. Wow. Tuhan, itulah tema hidup kami. Terima kasih. Terima kasih. Kami sungguh bersyukur dan kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tepuk tangan buat kita semua. Mari angkat tangan kita semua. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.